Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua, para siswa kelas 11 SMA Islam Lunuha? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita, ya. Masih pada bab yang sama, yaitu bab matriks. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kita sudah menyelesaikan operasi pada matriks untuk 2 poin, ya. Karena seperti kemarin Ustaz katakan, operasi pada matriks itu ada beberapa jenis. Kita sudah selesaikan jenis pertama, yaitu penjumlahan matriks, ya. Kita sudah selesaikan operasi pada matriks yang pertama, penjumlahan matriks. Ya, Ustaz harapkan antum sudah paham, tidak lagi bingung untuk bagaimana cara menjumlahkan 2 atau lebih matriks. Ya, konsepnya insya Allah mudah. Menjumlahkan matriks, pastikan ordonya sama. Setelah dipastikan ordonya sama, maka tinggal jumlahkan elemen yang seletak. Oke? Nah, dah. Berikutnya yang kedua, operasi pada matriks yang kedua yang telah kita lalui pada kesempatan yang lalu, yaitu operasi pengurangan matriks. Sebagaimana yang kita pahami pada penjumlahan matriks, itu juga yang berlaku pada pengurangan matriks. Konsepnya sama. Pastikanlah ordonya sama. Setelah ordonya sama, kemudian tinggal dikurangkan. Kalau tadi dijumlahkan, kalau penjumlahan dijumlahkan, kalau pengurangan dikurangkan. Sama, elemen yang seletak juga yang dikurangkan, dengan syarat pastikan dulu ordonya sama. Jadi kita sudah lalui 2 operasi pada matriks, yaitu penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Kali ini anak-anak Ustaz yang saya banggakan, kita masuk kepada perkalian skalar pada matriks. Muncul pertanyaan, apa itu Ustaz perkalian skalar? Ya kan? Muncul pertanyaan, apa itu Ustaz perkalian skalar? Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, pada matriks ada 2 jenis perkalian. Ya, pada matriks ada 2 jenis perkalian. Yang pertama namanya perkalian skalar pada matriks. Muncul pertanyaan, apa itu skalar Ustaz? Skalar anak-anak Ustadz, kalau kita kenal dahulu, antum ingat nggak dengan istilah konstanta? Masih ingat nggak konstanta? Apa itu konstanta? Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Ya, jadi konstanta itu artinya adalah bilangan, ya, bilangan bebas yang dia berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Dia nggak punya embel-embel apapun, itu namanya konstanta. Jadi sebuah bilangan bebas, mau dia positif, mau dia negatif, mau dia 0, mau dia pecahan. Ya, bilangan banyak ya, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan 0, termasuk bilangan pecahan, bilangan akar, termasuk. Itu dia. Jadi konstanta itu yang kita pahami ketika di ketika di SMP, itu adalah sebuah bilangan bebas yang tidak terikat dengan variabel, tanpa ada embel-embel variabel. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan variabel, dia adalah sebuah bilangan bebas. Ya, terserah jenis bilangannya, bentuknya. Itulah dia konstanta. Itulah dia. Sebagaimana yang kita pahami terkait definisi konstanta yang kita pahami ketika di SMP, itu juga definisi yang berlaku pada skalar. Jadi dengan kata lain anak Ustadz, konstanta sama skalar sama. Itu dia. Pastikan itu dulu. Jadi skalar itu jangan bertanya-tanya lagi ya, biar nggak bertanya lagi. Konstanta sama skalar itu sama. Itu dia.
Jadi dalam aljabar matriks, bilangan real K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Ya, antum nggak usah dibingungkan dengan istilah-istilah ini. Nanti kita datangkan contoh real, langsung antum bisa lihat bagaimana operasi perkalian skalar pada matriks. Ya, Taib. Jadi anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, ya, secara umum perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Ini dia secara umum. Misalkan A adalah suatu matriks berurdu M kali N. Urdunya M kali N, M baris dan N kolom. Dengan entry-entry A, I, J dan K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A yang dinotasikan dengan C sama dengan K kali A. Jadi anak Ustadz, C itu merupakan sebuah matriks, ya. Jadi menandainya anak Ustadz, ketika dia menggunakan huruf kapital itu sudah pasti matriks tuh. Itu dia. Simbol matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital, bebas A, B, C, Z dan seterusnya. Kemudian jadi C itu kita sebutlah dia matriks. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Jadi K-nya inilah sebagai skalar. Jadi skalar itu anak-anak Ustadz, dia dinotasikan dengan huruf K. Itu dia. Nanti ketika antum temui nanti di buku, ketika ada tulisan K, Ustadz apa nih Ustadz? K ini, iya skalar. Dia pakai huruf kecil, nggak boleh pakai huruf besar. Kalau dia huruf besar nanti jadi matriks. Jadi huruf kecil K itu menunjukkan itu merupakan notasi dari skalar. Di sini disebutkan bahwasanya matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A yang dinotasikan dengan C sama dengan K kali A. Bila matriks C berurdu M kali N dengan entry-entry-nya ditentukan oleh C I J sama dengan K kali A I J untuk semua I dan J. Jadi gini anak-anak Ustadz, ini kan dia sebutkan secara umum, ya, bentuk umumnya, gitu dia. Jadi nanti konsepnya tinggal antum kalikan si skalar itu dengan elemen-elemen di dalamnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung kita masuki contoh, ya, biar langsung clear, jelas. Contoh, inilah contoh perkalian skalar dengan matriks. Ini dia anak-anak Ustadz, contoh perkalian skalar dengan matriks. Ayo sama-sama kita simak, cekidot. Jika H diberikan matriks H, ingat huruf besar berarti matriks. Jika diberikan matriks H, urdunya berapa anak Ustadz? 3 kali 2. Barisnya 3, kolomnya 2, maka urdunya 3 kali 2. Diberikan matriks H, elemennya 2, 3, 4, 5, 1, 2. Maka 2 dikali H, ya, maka 2 dikali H itu artinya adalah perkalian skalar dengan matriks. Muncul pertanyaan, yang mana skalarnya pada contoh kali ini? Yang mana skalarnya? 2. Na'am, ahsantum, barakallahu fikum. 2 inilah sebagai skalarnya. Iya, 2 sebagai skalar, hanya ini sebagai matriks. Jadi kalau dikatakan 2 kali H berarti 2-nya skalar, hanya matriks. Bagaimana mengalikannya? Cekidot, perhatikan. Maka cara mengalikan perkalian skalar dan matriks, antum tinggal kalikan dengan elemen-elemen yang di dalamnya. Coba lihat, 2 kali H, yang mana H tadi 2, 3, 4, 5, 1, 2 elemennya. Maka kalau 2 kali H, kalikanlah 2 ini ke setiap elemen. Masuk dia ke setiap elemen, masuk ke setiap elemen. 2 kali 2, 2 kali 3, ini dia. 2 kali 4, ini dia. 2 kali 5, ini dia. 2 kali 1, ini dia. 2 kali 2, ini dia. Jadi anak-anak Ustadz, elemen yang sudah letaknya di situ dia nggak boleh pindah-pindah, tinggal dikalikan aja dengan skalarnya. Kan enak ya, tinggal kalikan ke dalam. Jadi ini mirip dengan perkalian pada aljabar, mirip, tinggal kalikan ke setiap elemen di dalamnya, ke setiap elemen yang ada dalam tanda kurung. Kalau pada aljabar, jadi jika ada 3 suku di dalam kurung, antum kalikan ke setiap suku di dalamnya. Kali ini dalam bentuk matriks, berarti antum kalikanlah dengan setiap elemen yang ada di dalamnya. 2 kali 2 jadi 4, 2 kali 3 jadi 6, 2 kali 4 jadi 8, 2 kali 5 jadi 10, 2 kali 1 jadi 2, 2 kali 2 jadi 4. Selesai. Kesimpulan kemudian kita dapatkan, hasil perkalian skalar dengan matriks itu tidak merubah urdu. Sepakat? Kita sepakati itu, tidak merubah urdu. Contoh, berapa urdu awalnya ini matriks H? 3 kali 2, na'am. Hasil setelah kita kalikan dengan skalar si 2 tadi,
Kira-kira ordonya berubah nggak? Enggak berubah. Jadi ketika di awal ordonya 3 kali 2, maka hasil perkalian dengan skalar tetap 3 kali 2. Yang beda apanya? Beda elemennya berubah. Itu dia. Elemennya mengalami perubahan, tetapi ordonya tidak. Next, kita masuki contoh B tanpa berpanjang lebar. Oke. Kita perhatikan contoh yang B. Perhatikan, jika diberikan matriks L, berapa ordonya anak Ustadz? Ayo. Naam, asantum barakallahu fikum. 3 kali 3. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3, maka ordonya 3 kali 3. Muncul pertanyaan di sini. Maka berapakah 1/3 kali L? Seperti yang Ustaz katakan tadi, skalar itu adalah bilangan bebas anak-anak Ustaz. Bilangan bebas, antum silakan mau ambil angka berapapun, mau dia positif, negatif, 0, pecahan, bentuk akar gitu kan, bebas, silahkan. Itulah dia skalar. Kali ini skalarnya dalam bentuk apa? Pecahan. 1/3 dikalikan dengan matriks L. Maka untuk mencari hasil perkalian skalar dengan matriks tersebut 1/3 dikali L, antum cukup kalikan dia dengan elemen di dalamnya, setiap elemen di dalamnya. Contoh, 1/3 dikali L. L tadi ini matriksnya ya, berarti 1/3 atau 1/3 dikalikan ke setiap elemen yang ada di dalamnya. Berarti 1/3 kali 12. Nih, 1/3 kali 30. Ini 1/3 dikali 15. Ini 1/3 dikali 0. Ini 1/3 dikali 24. Ini 1/3 dikali 18. Ini dan seterusnya sampai 1/3 dikali minus 12. Jadi anak Ustadz, seperti halnya yang Ustadz katakan sebelumnya, kalau dia awalnya ordonya 3 kali 3, setelah hasil perkalian tetap 3 kali 3. Kemudian tinggal dicari berapa hasil operasinya, hasil perkaliannya. 1/3 dikali 12, 4. 1/3 dikali 30, 10. 1/3 dikali 15, 5. Dan seterusnya. Inilah hasilnya anak Ustadz. Ya, yang mana berapa elemennya? Berapa ordonya? Tetap 3 kali 3. Seperti yang Ustadz katakan tadi, tidak merubah ordo. Hasil perkalian skalar dengan matriks itu tidak merubah ordonya anak Ustadz. Ordonya tidak berubah. Maka tetaplah hasilnya berapa? 3 kali 3 ordonya. Bedanya siapa? Elemennya sudah jelas sudah berubah, karena kan mengalami proses perkalian, makanya pasti berubah. Makanya jadinya berapa? 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1 minus 1 minus 4. Insyaallah sahlan ya anak Ustaz ya, mudah ya insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan antum untuk memahaminya karena tidak sulit. Jadi konsep perkalian skalar dengan matriks, antum tinggal kalikan skalar itu, angka skalar itu ke setiap elemen-elemen di dalamnya. Udah selesai. Baik. Itu aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, antum silahkan layangkan langsung ya dengan menjapri Ustaz terkait dengan perkalian skalar dengan matriks. Tapi Ustaz yakin insyaallah nggak ada pertanyaan karena masih ringan ya. Jadi tinggal kalikan ke setiap elemen-elemen di dalamnya. Taib. Berikutnya, operasi perkalian pada matriks jenis yang keempat. Jenis operasi pada matriks yang keempat adalah operasi perkalian pada matriks. Kalau tadi yang C, operasi perkalian skalar pada matriks. Kali ini operasi perkalian pada matriks. Perkalian saja, nggak ada skalarnya ya. Secara matematis, anak-anak Ustaz, kita dapat menyatakan perkalian dua matriks sebagai berikut. Ini perhatikan. Misalkan ada matriks A, ordonya M kali N. Dan matriks B ordonya N kali P. Matriks A, ini catat ya, ingat ya, ini dicatat ini kata kunci nih. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak baris matriks A. Ini keliru dari sini deh. Banyak, ini nanti diperbaiki ya anak Ustaz ya. Banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom. Tidak tepat dia. Tidak tepat. Terbalik dia, terbalik. Jadi gini ya Ustaz. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika ya. Ada syaratnya. Jadi dua buah matriks itu anak Ustaz, sebelum kita nanti mempelajari bagaimana proses mencari perkalian dua matriksnya, antum pahami dulu konsepnya. Jadi konsepnya anak Ustaz, dua buah matriks itu bisa dikalikan, ada syaratnya. Apa syaratnya? Banyak baris matriks A. Matriks A itu banyak barisnya. Banyak baris berarti si M-nya. Banyak, ini keliru dia. Banyak kolom matriks A, si N berarti harus sama dengan banyak baris matriks B. Terbalik ini dia, nah Ustaz ya. Nanti bisa dicatat ya. Ingat ya. Banyak
kolom matriks A. Matriks A itu kita sebutlah matriks yang di depan. Karena pada perkalian nanti anak Ustadz berpengaruh siapa posisi yang di depan, siapa di belakang. Misalkan A kali B dengan B kali A, itu dia. Beda nanti. Itu dia. Jadi perhatikan siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Siapa di awal, siapa di akhir. Jadi gitu anak Ustadz. Ingat ya. Antum bisa catat nanti, ini di sini keliru ya. Referensi yang Ustaz ambil di sini ada terbalik dia kata-katanya. Jadi anak Ustaz, dua buah matriks itu bisa dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Itu dia. Jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Itu yang harus sama dia anak Ustaz. Kalau itu tidak sama, maka tidak bisa dikalikan. Pastikan dulu harus sama dia jumlah kolom matriks pertama dengan jumlah baris matriks kedua. Kalau itu sudah tidak sama, mohon maaf lahir batin, tidak bisa kita kerjakan. Selesai. Tapi kalau itu sama, bisa kita kerjakan. Jadi pastikan itu dulu sebagai syarat awal dua buah matriks bisa dikalikan. Kemudian, anak Ustadz, hasil perkaliannya menghasilkan matriks baru yang berordo, yang ordonya jumlah barisnya sama dengan jumlah baris matriks pertama, jumlah kolomnya sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Mungkin masih agak bingung ya, Ustaz ya. Sabar. Nanti kita lihat contohnya ya. Proses menentukan entry-entry hasil perkalian dua matriks dipaparkan sebagai berikut. Baik. Jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A M kali N terhadap matriks B N kali P dan dinotasikan C sama dengan A kali B, maka matriks C berordo M kali P. Nanti matriks baru hasil perkalian dari dua matriks AB tadi, kita sebutlah matriks baru itu matriks C, nanti ordonya jadinya M kali P. M P M P. Itulah ordonya yang terbentuk nanti. Kalau enggak M kali P ordonya berarti ada yang keliru pada prosesnya. Tapi dengan syarat awalnya harus pastikan ini. Ini kan makanya disebut di sini N sama N. Itu dia Ustaz. Sama jumlah kolom matriks pertama dengan jumlah baris matriks pertama. Oke. Kemudian bagaimana saat mengalikannya? Entry-entry matriks C pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan C I J diperoleh dengan cara mengalihkan entry baris ke I dari matriks A terhadap entry kolom ke J dari matriks B. Kemudian dijumlahkan, dinotasikan dengan C I J. Ini dia, C I J sama dengan AI1 kali B1J ya, tambah AI2 kali B2J tambah AI3 kali A3J tambah dan seterusnya, tambah AIN dikali BNJ. Mari kita pelajari contoh di bawah ini untuk memudahkan kita mengerti akan konsep di atas. Itu dia Ustaz. Ya. Coba sabar ya, perlahan kita pahami sedikit demi sedikit. Perlahan kita pahami sedikit demi sedikit. Ya, mungkin antum masih bingung dengan sifat-sifat umum atau bentuk umumnya. Nanti di contoh kita lihat. Oke? Perhatikan. Diketahui matriks A 3 kali 3 ordonya, matriks B juga 3 kali 3. Ini sudah dinamakan. Dinamakanlah matriks A 3 kali 3 tadi namanya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Matriks B33, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Oke. Matriks hasil perkalian matriks A dan matriks B adalah sebagai berikut. Jadi gini dia anak-anak Ustaz mengalikannya ya, perhatikan ya. Sebelumnya apa tadi syarat dua buah matriks bisa dikalikan? Apa yang harus sama? Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ini 3 kali 3, ini 3 kali 3. Kan sama kan? Berapa jumlah kolom matriks pertama? 3. Berapa jumlah baris matriks kedua? 3. Sama-sama 3, maka bisa dikalikan. Itu dia. Jadi perhatikan dulu syaratnya, jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Setelah itu dipastikan sama, maka tinggal mengalihkan. Lihat bagaimana teknisnya, bagaimana kaifiatnya mengalihkan dua buah matriks. A11 kali B11. Jadi konsep perkalian matriks itu anak Ustaz,
baris kali kolom. Nah, jadi gini dia. Baris pertama kali kolom pertama, letakkan di sini. Baris pertama kali kolom kedua, letakkan di sini. Baris pertama kali kolom ketiga, letakkan di sini. Oke. Yang mana nanti ke setiap elemennya dijumlahkan. Nah, itu dia, Ustaz. Kemudian nanti setiap elemennya dijumlahkan. Maka coba lihat. Coba kita lihat perlahan ya. Nah, gini dia teknisnya. A11 kali B11 tambah A12 kali A12 kali B21 tambah A13 kali B31. Jadi baris harus jumpa kolom. Nah, itu dia harus dipahami. Baris harus jumpa kolom, nggak boleh baris jumpa baris, nggak boleh kolom jumpa baris. Baris yang jumpa kolom. Baris jumpa kolom, baris jumpa kolom, baris jumpa kolom, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebagaimana tadi dikatakan baris pertama jumpa kolom pertama, maka A11 jumpa B11 tambah, jangan lupa ditambah, A12 jumpa B21 tambah A13 jumpa B31. Itu yang letaknya di sini. Yang letaknya di sini adalah, Ustaz, baris pertama jumpa kolom kedua. Sesuai dengan Ustaz. Jadi kalau baris pertama, kolom pertama, letakkan di sini. Di elemen baris pertama kolom pertama, betul nggak? Betul ya. Kalau baris pertama jumpa kolom kedua, letakkan di elemen sini. Baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom ketiga, letakkan di sini. Berarti pertemuan antara baris pertama kolom ketiga letaknya di baris pertama kolom ketiga, betul nggak? Iya, gitu dia. Jadi A11 kali B11 tambah A12 tambah B21 tambah A13 kali B31, dijumlahkan semua. Seterusnya kita mau kalikan baris pertama kolom kedua, A11 kali B12 nih, tambah A12 kali B22 ini, tambah A13 kali B32 ini, tambah. Udah? Kita mau mengalihkan baris pertama kolom ketiga, A11 kali B13 nih, tambah A12 kali B23 ini, tambah A13 kali B33 ini, tambah, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai baris ketiga kita mau kalikan baris 3 kolom ketiga. Maka letaknya di sini karena baris ketiga kolom ketiga. Pas enggak? Iya. A31 kali B13 ini, tambah A32 kali B23 ini, tambah A33 kali B33. Itu dia konsepnya. Sekarang tentukan hasil perkalian matriks B terhadap matriks A. Kemudian simpulkan apakah berlaku atau tidak sifat komutatif pada perkalian matriks. Berikan alasan musabar ya. Nanti insya Allah kita jawab itu. Kita akan buktikan nanti berlaku nggak sifat komutatif pada perkalian matriks. Nah, kalau pada perkalian aljabar ya, perkalian bilangan bulat itu berlaku, ya kan? 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Sama nggak? Sama-sama 6. Nah, kalau pada perkalian bilangan bulat ya, itu berlaku sifat komutatif pada perkaliannya. Tapi kalau pada matriks, sabar, insya Allah nanti kita akan buktikan ya. Nah, kita pahami dulu bagaimana konsep mengalihkan matriks dulu. Taib ya. Oke, coba kita kerjakan ini. Mari kita tentukan hasil perkalian matriks ini dengan ini. Coba kita cek dulu ordo. Jadi cek ordo dulu ya. Berapa ordo ini? Matriks yang sebelah kiri berapa ordonya nih? 3 kali 2. Naam, ini 2 kali 3. Setelah kita cek ordo, apa yang harus sama tadi saya katakan? Jumlah kolom matriks pertama, berapa kolomnya? 2. Harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Berapa jumlah baris matriks kedua? 2. Sama-sama 2 enggak? Atau sama nggak nilainya? Sama, maka bisa dikalikan. Dengan menggunakan konsep perkalian 2 matriks di atas diperoleh. Oke, yuk kita sama-sama perhatikan. 1, apa tadi saya katakan, baris kali kolom. Dia harus baris jumpa kolom, nggak boleh kolom jumpa baris. Baris kolom, baris kolom, baris kolom. Berarti baris pertama harus jumpa kolom pertama. Baris pertama jumpa kolom kedua, baris pertama jumpa kolom ketiga, habis giliran baris kedua. Baris kedua jumpa kolom pertama, baris kedua jumpa kolom kedua, baris kedua jumpa kolom ketiga, habis baris ketiga jumpa kolom pertama, baris ketiga jumpa kolom kedua, baris ketiga jumpa kolom ketiga. Jadi gitu dia caranya. Nah, Ustaz perhatikan, ayo kita mainkan. 1 kali 2 tambah 2 kali 1
Nih, 1 kali 3, nih, tambah 2 kali 2, ini. 1 kali 4, ini, tambah 2 kali 0, ini dia. Kemudian kita masuk baris kedua. Baris kedua berarti jumpa kolom pertama. 3 kali 2, ini, tambah 4 kali 1, ini. Baris kedua jumpa kolom kedua. 3 kali 3, ini, tambah 4 kali 2, ini. Baris kedua jumpa kolom ketiga. 3 kali 4, ini, tambah 4 kali 0, ini. Sekarang selesai baris kedua. Sekarang masuk kita baris ketiga. Baris ketiga jumpa kolom pertama. Yuk, 5 kali 2, ini, tambah 6 kali 1, ini. Berikutnya 5 kali baris kedua jumpa kolom kedua. 5 kali 3, ini, tambah 6 kali 2, ini. Berikutnya terakhir baris ketiga jumpa kolom ketiga. 5 kali 4, ini, tambah 6 kali 0, ini. Baru tinggal cari hasil perkaliannya. Tinggal dicari hasil perkaliannya ya. 1 kali 2 tambah 2 kali 1, 4. 1 kali 3 tambah 2 kali 2, 7. 1 kali 4 tambah 2 kali 0, 4. 3 kali 2 tambah 4 kali 1, 10. 3 kali 3 tambah 4 kali 2, 17. 3 kali 4 tambah 4 kali 0, 12. Dan seterusnya. Maka inilah hasilnya Nana Ustaz. Inilah hasil perkalian dua matriks ini. Coba kita cek. Tadi apa katanya? Bahwasanya hasil perkalian matriks, jumlah baris kolomnya bagaimana tadi? Jumlah baris kolom hasil perkalian matriks diambil dari jumlah baris matriks pertama dikali dengan jumlah kolom matriks kedua. Berapa jumlah baris yang ini Nak Ustaz? 1, 2, 3. 3. Ini berapa jumlah kolomnya Nak Ustaz? 1, 2, 3. Berarti menghasilkanlah matriks baru yang ordonya 3 kali 3. Ini dia. Itu dia. Ya. Mungkin antum lihatlah dulu ya, coba-coba nanti. Kemudian Ustadz nanti kita akan upayakan Ustadz kasih latihan, tapi mesti latihan dasar dulu perkalian. Ustadz akan kirimkan ya. Muncul di sini pertanyaan lagi, tapi insya Allah nanti kita akan jawab ini ya. Sabar ya. Dengan menggunakan hasil diskusi yang kamu peroleh pada contoh A, silahkan periksa apakah jika ini dapat dikalikan terhadap ini, apakah matriks ini bisa dikalikan dengan ini. Berikan penjelasanmu. Tapi saat ini pun bisa kita jawab nih. Coba. Kalau tadi kan ini duluan baru ini. Kalau dibalik, bisa nggak dikalikan kalau ini kalikan ini? Tengok aja ordonya. Berapa ordo ini Ustaz? 2 kali 3. 2 kali 3. Ini berapa ordonya? 3 kali 2. Bisa nggak? Apa tadi syarat dua buah matriks bisa dikalikan? Iya, jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Berapa jumlah kolom ini Ustaz? 3. Kolomnya 3 kan? 1, 2, 3. Berapa jumlah baris matriks ini Ustaz? 3. Sama-sama 3. Berarti bisa dikalikan. Itulah sebagai latihan antum. Coba kalikan matriks ini dengan ini. Bisa nggak dikalikan? Bisa Ustaz. Kenapa bisa dikalikan? Apa sebabnya? Sampaikan. Karena jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Sama-sama 3, berarti bisa dikalikan. Usah datangkan tambahan soalnya, antum cari hasil perkaliannya. Itu sebagai latihan bagi antum, 1 soal saja. Nggak apa-apa, coba-coba saja ya, coba-coba. Nanti insya Allah akan kita matangkan kembali pada pertemuan yang berikutnya. Kita langsung, Ustaz akan tunjukkan langsung bagaimana prosesnya. Ini antum lihat dulu, coba-coba ya. Tapi insya Allah antum dengan melihat aja antum bisa paham. Ini jelas ini, nampak jalannya. Ya, syarat-syaratnya tadi sudah Ustaz jelaskan. Insya Allah antum bisa nanti jawabnya nih ya. Ini sebagai latihan kita ya anak Ustaz ya. Ustaz tunggu sampai pukul 18. Bagi anak Ustaz yang sampai detik ini juga belum ya mengumpulkan tugas, ketika Ustaz kasihkan tugas nggak kumpul, nggak ada respon sama sekali nggak menghargai ya. Sebagaimana Ustadz berupaya agar antum paham, Ustadz serius mengajar antum, Ustadz jelaskan, siap Ustadz teriak-teriak. Begitupun Ustadz harapkan antum, mohon kerjasama yang baik, ya. Karena gak berkah nanti ilmu antum ketika antum gak menghargai guru antum. Hargailah guru antum yang telah menyampaikan materi, siapapun itu, bukan hanya Ustadz. Ketika sudah beliau sampaikan materi, guru-guru antum sampaikan materi, perhatikan bagus-bagus, ikuti pelajarannya. Disuruh kerjakan tugas, kerjakan, berkah ilmu antum nanti anak-anak Ustaz. Itu yang kita mau inginkan, itu yang mau kita tuju, keberkahan ilmu. Bukan banyaknya ilmu, tapi keberkahan ilmu. Jadi anak-anak Ustaz harapkan antum berubahlah ya.
Has be gone, let be gone. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita mulai kembali. Setiap Ustaz berikan latihan, respon, kerjakan. Ustaz bukan mempermasalahkan benar salahnya, enggak. Bukan itu tujuan Ustaz. Usaha antum. Ustaz lihat usaha antum, mencoba mengerjakan. Terlepas dari benar salah itu biasa. Dalam proses biasa itu. Jatuh bangun lagi biasa. Itu enggak masalah. Yang penting sejauh mana antum berupaya. Ya, menghargai gurunya, berupaya menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Semoga ilmu antum berkah. Jadi kita mulai kembali ya, yang dulu-dulu udah enggak usah ingat. Ustaz inginkan hari ini Ustaz tunggu. Ustaz minta 30 siswa masuk semua hari ini. Tugasnya. Ya. Ya, Ustaz tunggu dengan senang hati dan Ustaz akan setia menunggu jawaban antum. Bukan berarti Ustaz tolak antum yang terlambat kumpul. Besoknya terlambat kumpul, Ustaz, afwan Ustaz, ana baru ada paket. Apa Ustaz tolak? Tidak, Ustaz terima. Dengan senang hati Ustaz terima bagi anak-anak Ustaz yang tetap mau belajar. Kami apresiasi. Jadi, tolong kerjasamanya yang baik. Ustaz harapkan, Ustaz tunggu semua jawabannya. Ustaz harapkan 30 siswa kelas 11B masuk hari ini. Ya, masuk mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas. Ustaz tunggu sampai pukul 18.00. Taib, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun jika ada perkataan Ustaz yang menyinggung perasaan antum atau tidak pada tempatnya, Ustaz mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.